Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pengetahuan bahan kimia Palping akan menjelaskan tentang proses sulfit. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Indriani Regita Purwanti dengan NIM 01219004. Yang kedua saya sendiri Siti Fatmawati Hasanah dengan NIM 01219006. Dan yang ketiga ada Wandi SJA dengan NIM 01219008. Pada proses sulfit, kami akan menjelaskan tentang pengertian, bahan kimia yang digunakan, proses sulfit dan reaksi yang terlibat, kelebihan dan kerugian, bahaya dan penanganan penggunaan bahan. Pengertian dari proses sulfit sendiri merupakan pembuatan pulp yang pertama dilakukan dengan menambahkan cairan kalsium hidrogen sulfit dan belerang dioksida dalam sistem bertekanan. Pulp yang dibuat dengan metode semi kimia pertama kali ditemukan oleh Mitscherlich pada tahun 1984. Tujuan proses ini adalah menghasilkan perolehan yang maksimal yang setara dengan proses dari tingkat kekuatan dan kebersihan yang paling baik. Bahan kimia yang digunakan yaitu sulfur dioksida, kalsium bisulfit, magnesium bisulfit, dan asam sulfit. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang reaksi yang akan dijelaskan oleh Indriani Regita. Proses sulfit dan reaksi yang terlibat. Mula-mula, sulfur dicairkan dalam tangki pencair atau pelebur. Kemudian, dipanaskan dalam pemanas yang berputar sambil dialiri udara untuk mengoksidasi. Dalam pemanasan ini, sulfur diuapkan dan selanjutnya dimasukkan dalam ruang pembakaran dengan dialiri udara agar terbentuk SO2 atau sulfur dioksida. Pengaliran ini harus dikontrol supaya jangan sampai terbentuk SO3. Selanjutnya SO2 yang terjadi didinginkan dengan cepat dalam suatu pipa yang melingkar-lingkar dan dikelilingi oleh air. Proses selanjutnya adalah absorpsi gas oleh air dengan menambahkan senyawa kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Reaksinya adalah sebagai berikut. Sulfur tambah oksigen menjadi sulfur dioksida. 2 sulfur dioksida ditambah air ditambah kalsium karbonat menjadi kalsium bisulfit dan karbon dioksida. 2 sulfur dioksida ditambah air ditambah magnesium karbonat menjadi magnesium bisulfit dan karbon dioksida. Lignin yang terikat pada selulosa akan bereaksi dengan kalsium bisulfit dan magnesium bisulfit membentuk lignin sulfonat dengan reaksi sebagai berikut. Kalsium bisulfit terurai menjadi Ca2+ tambah HSO3-. Lignin bereaksi dengan HSO3- menjadi sulfur dioksida tambah lignin OH. Lignin OH bereaksi juga dengan HSO3- menjadi lignin sulfonat plus air. Sedangkan magnesium bisulfit terurai menjadi Mg2+ tambah HSO3-. Lignin bereaksi dengan HSO3- membentuk sulfur dioksida plus lignin OH. Lignin OH juga bereaksi dengan HSO3- membentuk lignin sulfonat plus air. Kedua reaksi sama-sama membentuk lignin sulfonat plus air. Proses ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya rendemen yang lebih tinggi pada bilangan kappa tertentu dan derajat putih pulp tidak di kelantang yang tinggi. Namun kekurangannya adalah memerlukan biaya yang besar. Berikutnya yaitu bahaya dari penggunaan asam. Yang pertama, bersifat korosif. Yang kedua, menyebabkan iritasi pada kulit seperti ruam-ruam merah bekas luka bakar gitu. Yang ketiga, menyebabkan iritasi mata yang serius seperti rabun atau bahkan kebutaan. Untuk memperkecil kemungkinan kecelakaan, kita bisa menggunakan alat perlindungan diri atau OPD seperti menggunakan jas lab pada saat di laboratorium, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan lain-lain. Untuk bahaya dari penggunaan asam ini,
Untuk bahannya itu sendiri yaitu dapat meledak atau terbakar karena terjadi reaksi eksotermik dan gas yang mudah terbakar. Untuk syarat penyimpanan bahan reaktif terhadap asam agar menghindari terjadi kecelakaan, bahan itu bisa disimpan pada ruangan dingin dan berventilasi. Selanjutnya dijauhkan dari sumber panas seperti spiritus, alat pemanas atau kompor gitu. Dan pada ruangan tersebut disediakan pemadam kebakaran tanpa air dengan kandungan CO2, halon, dan dry powder. Untuk slide selanjutnya yaitu tindakan pertolongan pertama dari penggunaan asam. Apabila terjadi kontak langsung dengan pengguna asam, itu apabila setelah menghirupnya, upayakan langsung hirup udara segar agar menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan seperti menyerang paru-paru. Selanjutnya, bila terjadi kontak dengan kulit, tanggalkan atau lepaskan segera semua pakaian yang terkontaminasi dengan asam tersebut. Kemudian bilas kulit dengan air atau pancuran air untuk membersihkan dari zat-zat asam. Kemudian apabila terjadi kontak dengan mata, basuh mata dengan air yang banyak. Selanjutnya bisa menghubungi dokter mata untuk memeriksakan apakah ada efek samping apabila terjadi kontak dengan zat asam tersebut. Apabila tertelan, segera beri korban minum air dan periksa ke dokter. Slide berikutnya yaitu bahaya dari penggunaan zat SO2. Yang pertama, untuk komposisinya itu sendiri yaitu sulfur dan oksigen yang bersifat korosif. Untuk sifat kimianya, reaksi SO2 dengan oksigen menghasilkan SO3. Jika SO3 bereaksi dengan air dan akan menghasilkan H2SO4. Untuk identifikasi bahayanya, dapat menyebabkan iritasi sistem pernafasan, menyebabkan kulit terbakar dengan parah, dan kerusakan pada mata. Slide berikutnya yaitu penanganan penggunaan zat SO2. Yang pertama itu memakai masker dan pelindung muka pada saat di dalam laboratorium. Ini untuk menghindari apabila terjadi kontak dengan tubuh. Saat berada di lab, upayakan tidak makan, minum, dan merokok. Juga dalam ruangan kerja. Apabila zat SO2 terhirup, upayakan langsung menghirup udara segar, kemudian panggil dokter. Bila terjadi kontak dengan kulit, langsung lepaskan pakaian yang terkontaminasi, kemudian bilas kulit dengan air atau pancuran air yang ada untuk membersihkan zat SO2 tersebut. Kemudian segera panggil dokter untuk menanganinya. Apabila zat SO2 terkena kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak untuk menghilangkan zat-zat tersebut. Kemudian segera hubungi dokter mata. Apabila memakai lensa kontak, lepaskan lensa kontak tersebut. Yang terakhir, apabila zat SO2 tersebut tertelan, beri korban air minum paling banyak 2 gelas. Hindari korban tersebut muntah untuk menghindari apabila terjadi resiko perforasi. Selanjutnya segera hubungi dokter. Jangan mencoba menetralisir sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Dan slide terakhir, berisi sumber-sumber dari materi yang kami ambil. Yang pertama itu ada Huta Gaol dan Armain
ada yang berikutnya ada matchmilpor.com, ada satu, ada dua, ada yang selanjutnya ada Rohimah dan kawan-kawan. Selanjutnya ada dan terakhir ada webly.com. Dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.